bahwasanya surgalah balasan bagi orang tersebut. Sementara orang-orang yang mereka terpedaya, terlena dengan nafsu mereka, menuruti apa yang diinginkan oleh nafsu, bahkan kadang yang diinginkan oleh nafsu itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang diperbudak oleh nafsu tersebut, bagi mereka yang mengutamakan kehidupan dunia, maka Allah berikan ancaman. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Quran surah An-Nazi'at ayat 37 sampai 39, fa amma man tagha wa asara al-hayatad dunya. Adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunianya, fa innal jahima, maka sesungguhnya nerakalah iyal ma'wa, tempat kembalinya. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita bergembira dan juga bercampur dengan kesedihan. Kita bergembira lantaran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita pada satu Syawal, yang dimana kita mengembirakan kemenangan, kita mengembirakan karena kita selama Ramadan berhasil melatih, berhasil mengendalikan hawa nafsu kita dengan mengharap hanya ridha daripada Allah. Di samping itu kita juga bersedih karena berpisah dengan Ramadan. Maka hati orang-orang yang beriman, orang yang berpisah dengan Ramadan, bukan orang yang merasa merdeka daripada bebasnya Ramadan, bukan orang yang akan banyak setelah Ramadan, tetapi kita merasa sedih berpisah dengan Ramadan lantaran Ramadan adalah bulan yang merupakan raja dari sekalian bulan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, ampunan dosa daripada Allah, berlipat gandaan pahala daripada Allah. Makanya orang-orang beriman pada satu Syawal ini mereka bergembira dengan rahmat Allah, juga bersedih akan kepergian Ramadan. Sedangkan iblis laknatullah pada satu Syawal ini mereka marah besar. Raja daripada setan iblis laknatullah marah dan berteriak. Kemudian datanglah pasukan iblis bertanya kepada beliau, wahai Tuan Raja, kenapa engkau berteriak? Kenapa engkau marah? Siapakah yang menyakitimu? Tidak ada siapapun, cuman aku sekarang marah, aku sekarang berteriak karena umatnya Muhammad pada satu Syawal ini diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai apa yang telah kita latih selama Ramadan, namun setelah Ramadan kita tidak lagi mengerjakannya. Jangan sampai kita terbujuk rayu oleh setan laknatullah, karena setan ini akan selalu mencelakai kita. Karena ketika dia mengikrarkan janjinya di hadapan Allah, ketika iblis laknatullah diusir dari surga, dilaknat oleh Allah, apa kata dia dalam Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17? Qala fa bima aghwaytani la aqudannahum siratakal mustaqim. Berkata iblis kepada Allah, fa bima aghwaytani, maka lantaran engkau menghukum saya tersesat ya Allah, la aqudannahum siratakal mustaqim, sungguh akan aku halangi manusia itu daripada jalanmu yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian aku akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, wa min khalfihim, dari arah belakang mereka, wa an aymanihim, dari arah kanan mereka, wa an syama'ilihim, dari arah kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nanti engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka, melainkan hanya sedikit yang bersyukur kepada. Maka dari ini berhati-hatilah, jangan sampai kita seperti seorang perempuan yang diistilahkan dalam Quran surah An-Nahl ayat 92, wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya min ba'di quwwatin, setelah dia pintal dengan kuat, setelah dia gulung dengan kuat, angkata, setelah itu dia cerai-beraikan. Dalam artian kata, jangan sampai ketika Ramadan kita rajin beribadah, di luar Ramadan kita tidak lagi beribadah. Di dalam Ramadan kita rajin ke masjid, kita rajin ke mushola, namun setelah Ramadan kita tidak datang ke masjid. Itu merupakan ciri daripada ibadah orang
yang selama Ramadan tidak diterima dan tidak ada nilainya di sisi Allah. Bukankah kita ketahui bahwa tujuan puasa yang kita lakukan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa, kata Allah. Jadi hakikat dari puasa orang yang bertakwa, hakikat daripada orang yang bertakwa yang sukses menjalani Ramadannya adalah dilihat setelah Ramadan. Ketika di Ramadan kita rajin sholat, setelah Ramadan tambah semangat, tambah kuat sholat, tambah memperbanyak ibadah, tambah banyak ke masjid dan ke mushola, berarti amal Ramadan kita diterima dan besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hal yang pertama yang mesti kita jaga, mempertahankan keimanan, mempertahankan semangat Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa? Karena setiap manusia dia akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti mati. Sedangkan manusia tidak tahu kapan kita ajal akan menjemput, kapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa kita. Maka untuk itu persiapkan diri sebelum ajal datang menjemput kita. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, kata Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapapun yang menginginkan perjumpaan dengan Tuhannya, falyamal amalan salih, hendaklah dia melakukan amal soleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekali-kali dia persekutukan Allah di dalam ibadah. Yakinlah kita ketika kita beramal, ketika kita memerintahi perintah daripada Allah, kita akan mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bukankah sudah ini merupakan janji daripada Allah? Man amila sholihan min dzakarin aw unsa, siapapun yang melakukan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, itulah orang beriman, fala nuhayyinnahu hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka yang beramal soleh tersebut kehidupan yang baik, wala nadziyannahum ajrahum bi ihsani ma kanu ya'malun, dan kami balas apa yang mereka kerjakan dengan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang kita merasa aneh, merasa heran ketika Ramadan kita sering bersedekah, ketika Ramadan kita bantu fakir miskin, kita beri mereka makanan untuk berbuka dan sahur, kita bantu anak yatim, kita berikan, salurkan uang kepada mereka. Namun ini kebanyakan hanya terjadi di Ramadan. Namun di luar Ramadan kita jarang untuk mengulurkan tangan kepada fakir miskin dan anak yatim. Coba bayangkan, anak yatim fakir miskin itu tidak hanya makan sekali setahun, tetapi selama mereka hidup, setiap hari mereka butuh makan. Maka selalulah dawamkan sedekah infak supaya mereka bisa merasakan kebahagiaan dan kita mendapat perintah daripada Allah. Terkadang menjadi adat di dalam kampung kita memberi fakir miskin makan, memberi anak yatim makan cuma di hari raya dan di hari bulan Ramadan. Di luar Ramadan kita lupa kepada mereka. Padahal kewajiban kita, padahal untuk menjaga mereka kewajiban orang-orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah. Selama diberikan kelebihan harta, maka wajib bagi mereka untuk mengulurkan tangan kepada mereka yang miskin dan tidak mampu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini poin pertama, jaga semangat Ramadan sampai daripada akhir kehidupan kita. Perbanyak sedekah, karena itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dosa kita. Itulah salah satu gunanya. Apa gunanya kita keluarkan zakat fitrah? Khuz min amwalihim tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari harta mereka itu sebagai sedekah untuk membersihkan wa tuzakkihim, dan mensucikan mereka. Tuzakkihim tersebut dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, tuzakkihim itu adalah pensucian jiwa dengan cara zakat fitrah. Karena selama Ramadan mungkin kita siangnya berpuasa, tapi terkadang kita tidak terhindar daripada ghibah, mengunjing, berkata kotor ataupun berkata kasar. Maka zakat fitrah itulah sebagai penyempurna, pembersih daripada amal selama Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua,
jadikanlah momentum Lebaran ini, jadikanlah kesempatan Idul Fitri ini sebagai sarana silaturahmi. Kenapa harus bersilaturahmi? Karena seberapapun banyak amal ibadahmu, seberapa banyak pun sedekahmu di Ramadan, seberapa banyaknya engkau naik haji, ketika silaturahmi ini engkau putuskan, amal ibadah kita tidak ada apa-apa artinya di sisi Allah. Ketika suatu hari baginda Rasul mengatakan kepada sahabat, "Ya sahabat, ya baginda Rasul, apakah kalian tahu siapa orang yang pailit, orang yang bangkrut?" Dijawab oleh sahabat, "Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta ya Rasul, orang yang tidak punya sawah ladang ya Rasul, orang yang tidak punya apa-apa ya Rasul." Bukan, kata Rasul. Orang yang pailit, orang yang bangkrut adalah ketika nanti di akhirat dia bawa pahala sholatnya, dia bawa pahala zakatnya, dia bawa pahala sedekahnya, dia bawa pahala puasanya. Namun di sisi lain dia bawa dosa karena menyakiti tetangganya, mencaci tetangganya, memunjingkan tetangganya, melukai tetangganya. Semua kebaikan yang dia lakukan ini nanti akan diberikan kepada orang-orang yang pernah disakiti di dunia. Sampai habis semua amal ibadah kita lantaran membayar kepada orang-orang yang kita sakiti di dunia. Kalau masih banyak orang yang menuntut keadilan di depan Allah, di hadapan Allah, apa kata Allah kepada orang tadi? "Wahai hambaku, engkau tanggung semua dosa orang yang pernah engkau sakiti di dunia." Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pada satu Syawal kita kembali suci, itu hubungan kita dengan Allah. Bagaimana hubungan kita sesama manusia? Bahkan Rasulullah katakan, "La yadkhulul jannata ahadukum man qati'a," yakni qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan, kata Rasul, yakni qati'ur rahim, yaitu orang yang memutuskan tali persaudaraan. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di antara orang-orang yang disegerakan, yang lebih pantas disegerakan iqabnya oleh Allah adalah mereka yang memutuskan tali persaudaraan. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpeganglah kamu kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Banyak ibadahmu, banyak amalmu tidak akan berarti ketika engkau putuskan yang namanya silaturahmi. Baik itu yang pertama, silaturahmi, hubungan yang baik seorang anak terhadap orang tua. Ini yang mesti kita perhatikan. Di saat-saat Idul Fitri ini terbayang bagi kita orang yang dahulu di satu Syawal, malam satu Syawal memberikan kita pakaian baru, memberikan kita pakaian, sepatu yang baru, peci yang baru, kemudian saat paginya dia gandeng kita ke masjid, dia gandeng kita ke musola untuk melaksanakan Idul Fitri, sholat daripada Idul Fitri. Bersyukurlah engkau yang masih mempunyai kedua orang tua, bahagiakan mereka, karena kedua orang tua memiliki derajat yang amat tinggi di sisi Allah. Coba kita perhatikan apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Luqman ayat 14. "Anishkurli wa liwalidayik." Bersyukurlah kamu kepadamu dan juga bersyukur kepada kedua orang tua. Coba perhatikan tertibul kalimah dalam bahasa Arab, urutan kalimat. Setelah Allah sebutkan nama beliau, Allah sebutkan nama kedua orang tua, yang berarti kedua orang tua memiliki derajat yang amat tinggi di sisi Allah. Anishkurli wa liwalidayik, bersyukurlah kamu kepadaku dan juga kepada kedua orang tua. Seberapapun banyak amalmu, seberapapun keras, seberapapun banyak syukurmu kepada Allah, tidak akan diterima ketika engkau menyakiti dan tidak pandai bersyukur kepada orang tua. Coba bayangkan betapa susahnya dulu seorang ayah di tengah terik matahari, dia mencari sesuap nasi, bekerja begitu kerasnya, menupuh kulitnya karena panas, dia tahan kerasnya, panasnya teriknya matahari demi memberikan anaknya kebahagiaan, demi bisa menafkahi sesuap nasi untuk keluarganya. Siang malam dia bekerja, yang penting dia bekerja, yang penting anaknya dapat pakaian baru, dia nggak perlu pakaian baru, yang penting anaknya bahagia. Begitu juga seorang ibu, betapa susahnya dahulu. Coba bayangkan ma'asyiral muslimin wal muslimat, sebelum kita lahir di dunia,
Ketika kita berada di dalam perut kandungan seorang ibu, kita telah siksa kedua orang tua. Seorang ibu misalnya ketika dia hamil, makannya tidak enak, tidurnya tidak enak, hidupnya susah, kadangkala demam, kadangkala sakit. Coba bayangkan, mulai semenjak dalam kandungan kita telah menyiksa seorang ibu, menyiksa kedua orang tua. Jangan sampai ketika engkau lahir, ketika engkau telah sukses, engkau lupa kepada keduanya, engkau malah durhaka kepada keduanya. Bahkan Rasulullah SAW katakan, ala u'annabbi'ukum bi akbaril kabair. Wahai sahabat, apakah kalian mau aku tunjukkan di antara dosa yang paling besar? Bala ya Rasulullah, mau wahai Rasul. Yang pertama kata Rasul, asyirku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua, wa uququl walidayyin, durhaka kepada kedua orang tua. Untuk itu, bagi yang masih ada kedua orang tuanya, pulang dari sholat Idul Fitri ini, peluk mereka badannya yang telah rapuh, ambil tangan mereka, cium tangannya, minta keridhaan kepada. Kebahagiaanmu akan bahagia di dunia dan akhirat tergantung bagaimana kita bisa menyenangkan hati orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sukhatullah fi sukhatil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Allah terletak pada murka orang. Coba bayangkan, selama kita hidup, berapa kali kita menyakiti orang tua kita, berapa kali kita melukai perasaannya, berapa kali air matanya menetes karena perbuatan kita, berapa kali kita membentak mereka, berapa kali kadang ada anak yang memukul orang tuanya. Ini anak sangat dimurkai oleh Allah. Berapa kali kita membuat beliau susah, air matanya menetes lantaran perbuatan kita. Bayangkan, bagi yang masih punya orang tua, ketika kita bentak orang tua kita pergi dari rumah. Coba bayangkan ketika kita kembali ke rumah, orang tua kita sudah terbujur terbaring kembali ke sisi Allah. Untuk itu, yang masih hidup, senangkanlah hati kedua orang tuamu, karena menyenangkan hati kedua orang tua merupakan tangga utama dalam mencapai ridha Allah. Bagi yang tidak ada lagi orang tuanya, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di dalam surah hadis dijelaskan. Pertama, al-istighfaru lahuma, memintakan ampun untuk kedua orang tua. Yang kedua, tepati janji mereka, laksanakan janji mereka semasa hidup. Yang ketiga, hubungkan silaturahmi dengan karib kerabat mereka. Yang keempat, hubungkan silaturahmi dengan teman-temannya semasa hidup. Kemudian juga bersedekah untuk orang tua. Salah satu sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ummi matat. Wahai Rasul, ibuku telah meninggal. Afa'at tasaddaq anha. Apabila aku bersedekah, sampai tidak ya Rasulullah? Saddaq, sampai kata Rasulullah, bersedekahlah. Maka sekalipun dahulu engkau pernah durhaka kepada orang tuamu, setelah dia meninggal, silahkan berbakti dengan cara yang telah khatib sebutkan tadi. Yang kedua, hubungan antara suami istri. Seorang istri minta ridho kepada suami, dan suami minta maaf dan minta ridho kepada seorang istri. Mungkin istri kita pernah kita hianati, mungkin kita pernah melakukan kesalahan, mungkin pernah kita melukai perasaannya. Maka ketika kita hianati istri kita, berarti kita hianati Allah dan Rasulnya, lantaran istri itu merupakan amanah daripada Allah. Seorang istri juga begitu, minta ridho kepada suamimu, lantaran yang paling berhak atas perempuan itu adalah suaminya. Jangankan kita untuk menyakiti hati suami, jangankan untuk durhaka kepada suami, cemberut saja wajah seorang istri di depan suami, dimurkai oleh Allah. Baginda Rasul katakan, ayyumma imra'atin kalahat fi wajhi zawjiha, seorang perempuan yang wajahnya cemberut di depan suaminya, illa fi sukhatillah, melainkan perempuan itu dalam kemurkaan Allah. Maka salinglah memaafkan, saling minta ridho, karena istri yang meninggal atas ridho suami, nanti pada khalaqul jannah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Yang terakhir, momentum lebaran ini adalah hubungan silaturahmi bertetangga dan berkarib kerabat. Kalau ini kita perbaiki, pertahankan hubungan kepada Allah dalam artian ibadah, pertahankan keimanan, perbaiki hubungan sesama manusia, mencakup orang tua, suami dan istri dan juga tetangga, para karib kerabat.
insya Allah inilah orang-orang yang beruntung mendapatkan keridhaan Allah, mendapatkan kebahagiaan dunia, apalagi nanti di akhirat. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa zakatana wa zakatakum fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nata'ij al-fikri li arbabil ijad hatta bada lahum shumusul ma'rifah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، يا أيها الحاضرون أوصيكم بنفسي بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله جل وعز في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.